Halo teman-teman semua, selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Pria parubaya itu bernama Haiju. Saat Wang Lin memenggal kepalanya, Wang Lin menyegel jiwa asalnya. Dengan kultivasi Wang Lin di tahap ascendant, menyegel jiwa asal seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir menjadi mudah. Wang Lin mengambil kepala itu dan pergi. Ia bagaikan angin musim semi yang lenyap dalam sekejap mata. Adapun Jiok Kaisar, ia tidak mengambilnya kembali karena tidak berguna baginya. Namun, itu adalah sesuatu yang diberikan Kaisar Iblis sebagai tanda itikat baik. Jika dia tidak menerimanya, dia akan terlihat terlalu mendominasi. Saat ia bergegas pergi, ia sama sekali tidak menolak untuk melihat 10 juta prajurit iblis itu. Ia melangkah ke udara dan menghilang. Wang Lin memurnikan kepala Haiju dan melahap energi pedang. Sedangkan untuk jiwa asal Haiju, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa. Setelah Wang Lin mendapatkan informasi yang diinginkannya, jiwa asal Haiju hampir runtuh. Wang Lin melemparkan jiwa asal Haiju ke dalam bendera jiwa untuk digunakan sebagai jiwa utama. Tidak hanya orang-orang dari sekte pedang Dalu di tanah roh iblis semuanya memiliki sinar energi pedang Ling Tianhou. Ada juga seseorang bernama Greed yang diam-diam melindungi mereka. Greed, nama ini sangat istimewa. Jati aku seharusnya belum pernah mendengarnya. Penampakan Greed ini dari ingatan Haiju agak familiar, tapi aku yakin aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Wang Lin merenung sambil terbang. Keserakahan, menurut ingatan Haiju, kultivasi orang ini telah melampaui tahap ascendant dan telah mencapai tahap yin ilusi. Hanya satu langkah di bawah tahap yang tubuh situnan. Alis Wang Lin berkerut, namun ia tiba-tiba berhenti terbang dan tetap tak bergerak di langit. Situnan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyentuh tas penyimpanannya dengan tangan kanannya. Sebuah batu giok melayang keluar dari tasnya dan ia meraihnya. Setelah memeriksanya dengan indera ilahinya, ekspresinya berubah muram. Jika dia tidak memikirkan situnan, dia tidak akan ingat bahwa situnan memberinya sebuah batu giok. Ada beberapa gambar di dalam batu giok ini. Orang-orang yang terekam di batu giok tersebut adalah orang-orang yang memaksa situnan meninggalkan tubuhnya. Awalnya, ketika situnan memberikan giok itu kepada Wang Lin, ia tidak menyangka Wang Lin akan benar-benar bertemu dengan mereka. Ia hanya ingin Wang Lin mengingat orang-orang ini dan tidak memprovokasi mereka. Wang Lin juga tidak menyangka akan bertemu salah satu dari mereka. Lagi pula, sangat mudah bagi para kultivator untuk mengubah penampilan mereka. Menemukan seseorang hanya dengan beberapa foto sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Jika keserakahan ini memang musuh situnan, maka dia pasti tahu tentang manik penentang surga. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Manik penentang surga ini adalah rahasia terbesar Wang Lin. Sudah lebih dari 700 tahun sejak ia mendapatkannya, dan khasiat manik penentang surga itu masih sangat aneh. Dulu, hanya sedikit hujan yang mampu menyempurnakan elemen hujan. Namun, seiring waktu, hal itu menjadi jauh lebih sulit. Sekarang hanya elemen logamnya saja yang belum lengkap. Namun, Wang Lin merasa kesulitan untuk menyelesaikan elemen terakhir sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika ia bisa memisahkan sepenuhnya manik-manik yang menentang langit dari tubuhnya, Wang Lin tak perlu khawatir. Jika ia benar-benar dipaksa ke dalam momen hidup dan mati, ia akan dengan tenang membuat pilihan. Namun, saat ini manik tersebut telah menyatu dengan jiwa asalnya, jadi tidak ada cara untuk memisahkannya. Satu-satunya cara adalah mengekstrak jiwa asalnya dan memurnikannya seperti ketika ia memurnikan energi pedang Ling Tianhou. Inilah satu-satunya cara untuk memurnikan manik yang menentang surga dari jiwa asalnya. Alis Wang Lin berkerut keras. Dari mana asal manik penentang surga itu? Mengapa aliansi
potensi kultivasi begitu peduli dengan Manik ini. Manik penentang surga ini telah bersamaku selama ratusan tahun. Selain waktu yang melambat di dalamnya, hampir tidak ada kemampuan lain. Bahkan jika kau bersembunyi di dalamnya, jika kau bertemu seorang kultivator yang kuat, kau tidak akan bisa lari dan akan tetap ditemukan. Bagaimanapun kau melihatnya, Manik ini hanyalah benda biasa. Meskipun dapat memperlambat waktu, Manik ini hanya berguna bagi kultivator tingkat rendah. Bagi kultivator tingkat tinggi, giok langit dalam jumlah besar jauh lebih menarik. Wang Lin menghela napas. Kemudian matanya menatap ke kejauhan bagai bilah tajam dan bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya ada 5 murid sekte pedang Dalu, dengan Chen Long sebagai pemimpinnya. Setelah kematian Moyang, meskipun mereka ragu, mereka mulai curiga padaku. Mengingat bagaimana sekte pedang Dalu biasanya bertindak, seharusnya mereka mengirim seseorang untuk menanyakan hal ini, tetapi mereka tidak bertindak. Menurut ingatan Haiju, keserakahan saat itu berada di negeri iblis api. Sepertinya dia menemukan rahasia di sana. Setelah 10 tahun itu, hanya Haiju yang tersisa di negeri iblis langit. 3 lainnya telah pergi ke negeri iblis api untuk bertemu keserakahan. Benar, Zishu itu pasti juga pergi menemui mereka. Namun, di tengah jalan, dia punya niat membunuh padaku. Jadi aku yang membunuhnya. Apa sebenarnya yang ditemukan keserakahan ini? Mata Wang Lin berbinar. Sayangnya, berkat keserakahan, aku kehilangan kesempatan untuk terus mengumpulkan energi pedang Ling Tianhou. Namun, aku juga tidak bisa terburu-buru. Wang Lin mencibir sambil menggunakan teleportasi besar untuk berteleportasi. Perang di hadapanku ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk mengumpulkan energi pembantaian. Jadi aku tidak bisa melepaskannya. Namun, aku hanya punya kekuatan 1 orang. Benda ini, ya, aku harus melakukannya seperti ini. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, lalu ia menghilang. Wang Lin tidak ikut serta dalam pertempuran di negeri iblis api. Ia berteleportasi selama beberapa hari dan tiba kembali di suku pemurni jiwa di negeri iblis langit. Setelah 10 tahun berkembang, suku pemurni jiwa telah mencapai bentuk aslinya. Suku ini telah menjadi salah satu dari 4 suku terbesar di alam liar. Kembalinya Wang Lin membuat seluruh suku menjadi sangat gembira. Meskipun banyak anggota suku belum pernah melihat Wang Lin, dari mulut ke mulut, Wang Lin telah menjadi semacam iblis kuno. Mereka semua memujanya di dalam hati. Lembah itu adalah tanah suci di hati mereka. Setelah Wang Lin kembali, ia segera memanggil 13 dan Ouyang Hua untuk menjemput 10.000 anggota suku. Wang Lin mengirimkan sutas energi pembantaian kepada masing-masing anggota suku tersebut. Setiap kali anggota suku ini membunuh seseorang, vitalitas orang yang mereka bunuh akan diserap ke dalam untaian energi pembantaian tersebut. Semakin banyak 10.000 orang ini membunuh, semakin kuat energi pembantaian dalam tubuh mereka. Energi itu bahkan bisa berubah menjadi segel kehidupan untuk melindungi 10.000 orang ini di saat-saat krisis. Kemudian, 10.000 orang ini dikirim ke medan perang di negeri iblis api. Wang Lin tidak mengizinkan mereka bergabung dengan negeri iblis langit, tetapi membiarkan mereka beroperasi sendiri. Wang Lin hanya memberi 1 perintah kepada mereka, yaitu terus membunuh untuk memelihara energi pembantaian dalam diri mereka. 10.000 orang tidak dianggap banyak dalam pertempuran yang melibatkan puluhan juta prajurit iblis. Wang Lin memahami hal ini dengan baik, dan itulah sebabnya ia juga mengirim Ouyang Hua dan 13. Ia menghadiahkan mereka harta karun dan memberi mereka waktu 3 bulan untuk memimpin anggota suku lainnya melahap 3 suku yang tersisa. Ia menghabiskan waktu ini di dalam lembah dan terus mengukir jejak iblis yang tersebar di dalam tubuhnya. Sisa waktunya ia gunakan untuk memperbaiki bendera larangan. 3 bulan berlalu dengan cepat. Dengan harta yang diberikan Wang Lin kepada 13 dan Ouyang Hua, mereka berhasil melahap 3 suku yang tersisa satu persatu. Sejumlah besar anggota suku asing terpaksa meminum sup penghapus ingatan dan menjadi anggota suku pemurni jiwa. Bagi anggota suku baru yang belum pernah mempraktikkan mantra pemurnian jiwa, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa, mengibaskannya, dan sejumlah besar pecahan jiwa beterbangan. Di bawah kendali Wang Lin, pecahan-pecahan jiwa itu terbang ke tubuh anggota suku. Namun, alih-alih melukai mereka,
pecahan-pecahan jiwa itu justru hidup berdampingan dengan mereka. Kemudian Wang Lin menyebarkan energi pembantaiannya dan menyatu dengan orang-orang ini. Dengan begitu, gelombang kedua yang terdiri dari 30.000 orang dikirim ke negeri iblis api. Masih banyak orang yang tersisa di suku pemurnian jiwa. Wang Lin menggunakan mantra teleportasi besar berkali-kali untuk memindahkan semua orang keluar dari hutan belantara. Lokasi yang dipilihnya adalah medan perang kuno tempat para iblis yang tersebar dulu tinggal. Wang Lin menggunakan mantra untuk membentuk sebuah menara tinggi di tempat yang dulunya merupakan menara iblis. Kemudian, ia duduk dalam posisi lotus di dalamnya. Para anggota suku memulai kehidupan baru mereka di sini. Sejumlah besar rumah sederhana dibangun. Tak lama kemudian, terbentuklah suku baru di sini. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu, Wang Lin tidak melangkahkan kaki keluar dari menara sedikit pun selama 10 tahun ini. Setelah 3 pasukan besar negeri iblis langit membantai masuk ke negeri iblis api tentu punya cara tersendiri untuk menghadapinya. Mereka melancarkan serangan balik dan memulai pembantaian tanpa henti di berbagai medan perang. 10 tahun perang hanyalah permulaan. Selama 10 tahun ini, gelombang anggota suku pemurnian jiwa dengan energi pembantaian Wang Lin bergabung dalam pertempuran. Pada saat yang sama, suku pemurnian jiwa terus berkembang. Suku-suku buas di negeri iblis api kini menjadi target mereka. Wang Lin seakan melupakan pertempuran di negeri iblis api. Ia menghabiskan 10 tahun berkultivasi di dalam menara dan mengukir jejaknya pada iblis yang tersebar. Ia sedang bersiap untuk memperkuat dirinya sebelum batas waktu 100 tahun berakhir. Inilah satu-satunya cara baginya untuk menyelesaikan perjanjian antara dirinya dan iblis kuno. Kultivasi tanpa henti selama 10 tahun ini menyebabkan kultivasi ascendant tahap awal Wang Lin menjadi lebih stabil. Ia bisa merasakan bahwa meskipun sebagian energi pembantaian yang ia pancarkan menghilang, semakin banyak energi yang masuk setiap harinya. Sedangkan bagi anggota suku yang memiliki energi pembantaian, semakin banyak mereka membunuh, semakin kuat energi pembantaian mereka. Ini memastikan keselamatan mereka dan membuat mereka semakin kuat. Hingga hari ini, ia telah memancarkan total 100.000 helai energi pembantaian ke dalam 100.000 anggota suku. 100.000 helai energi pembantaian ini terus bertambah kuat setiap hari, menggunakan pembantaian untuk memelihara energi pembantaian. Aku ingin melihat berapa banyak untaian energi pembantaian yang akan tercipta setelah perang ini berakhir. Di dalam menara, Wang Lin membuka matanya. Matanya bersinar seperti kilat saat kekuatan dahsyat menyebar dari menara. Ada area kosong dengan radius 5 km di sekitar menara. Di luarnya, terdapat deretan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari kejauhan, bangunan-bangunan ini membentang hingga ratusan kilometer. Inilah suku pemurnian jiwa yang baru. Setiap bulan, anggota suku akan kembali membawa tawanan dari negara iblis api. Setiap bulan, suku pemurni jiwa semakin besar. Wang Lin mengalihkan pandangannya. Ia menampar tas jinjingnya, dan bola pembatas yang menyegel Yao Sikshu terlempar keluar. Ia meremas tangan kanannya, dan bola itu pecah. Kemudian, sosok Yao Sikshu muncul di dalam menara. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia bertanya perlahan, "Apakah kamu sudah membuat keputusan?" Yao Sikshu tak lagi telanjang. Ia kini mengenakan jubah biru. Setelah muncul, mata indahnya menatap Wang Lin sambil menggertakkan gigi dan berkata, "Apa sebenarnya yang kau pikirkan? 10 tahun terakhir ini aku sudah menceritakan semuanya padamu. Apa sebenarnya yang kau inginkan?" Selama 10 tahun terakhir ini Wang Lin telah menanya Yao Sikshu berkali-kali di dalam menara. Kebencian Yao Sikshu untuk Wang Lin telah terkubur dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia benar-benar takut dengan metode Wang Lin. Wang Lin berhasil membuka lubang di benaknya, dan lubang itu terbuka ketika dia memberitahu Wang Lin cara menggunakan pil jiwa darah. Setelah pembukaan ini muncul, Yao Sikshu hampir pingsan karena metode Wang Lin. Meskipun dia belum menceritakan semuanya kepadanya, dia memiliki lebih atau kurang menumpahkan beberapa rahasia. Kamu mengatakan bahwa gua itu ditinggalkan oleh seorang kaisar surgawi dan ada total 4 gua. Bagaimana kamu mengetahui tentang semua ini? Yao Sikshu menggigit bibir bawahnya. Dia masih belum mau menjawab pertanyaan ini. Mata Wang Lin sedikit menyala dan dia perlahan berkata,
kamu sudah berada di tangan aku selama lebih dari 20 tahun. Mungkinkah kamu tidak menginginkan kebebasan kamu jika kamu memberitahu aku segalanya? Aku berjanji akan membebaskan kamu setelah aku meninggalkan dataran roh iblis. Suaranya mengandung energi jahat. Ini adalah mantra kecil yang dia pelajari dari iblis yang tersebar setelah menghabiskan 10 tahun mengukir jejaknya di atasnya. Yao Sikshu dengan lembut menghela nafas dan berbisik, "Aku bisa memberitahumu segalanya. Tetapi kamu harus bersumpah pada hati Dao kamu. Kamu akan membiarkanku pergi begitu kamu meninggalkan dataran roh iblis. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk meminta persyaratan dari aku. Aku secara alami akan melakukan apa yang aku janjikan. Bicara, kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu tidak berbicara, aku akan menyegelmu selamanya." Suara Wang Lin tenang, tapi itu mengeluarkan niat dingin. Yao Sikshu bermain dengan rambutnya saat dia melihat Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berbisik, "Ayah aku memperingatkan aku untuk tidak berperang melawanmu. Aku sangat bingung dan tidak tahu mengapa ayah aku mengenal kamu. Saat itu kamu hanyalah seorang peladang kecil, bahkan jika kamu adalah murid Sang Maha Melihat. Dengan pemahaman aku tentang ayah aku, status kamu, kultivasi kamu, segala sesuatu tentang kamu tidak layak menjadi perhatian ayah aku. Itulah sebabnya aku tidak mendengarkannya. Sekarang aku agak mengerti mengapa ayah berbicara tentang kamu." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menatapnya dengan dingin. Yao Sikshu menghela nafas dan berkata, "Itu ayahku yang mengatakan kepada aku bahwa ada total 4 gua di sini. Saat itu, ketika ayah, Ling Tianou, Sang Maha Melihat, dan rekan-rekannya datang ke dataran roh iblis, mereka menemukan rahasia." Mata Wang Lin menyipit dan dia dengan tenang bertanya, "Rahasia apa?" Dataran roh iblis ini, pada kenyataannya, adalah sebuah gua. Aku yakin kamu sudah menebaknya. Aku dapat memberitahu kamu bahwa dataran roh iblis ini adalah sebuah gua dan bahwa gua ini sangat besar. Ini besar di luar imajinasi, tetapi tidak hanya satu. Total ada 5 gua, 4 palsu dan 1 nyata. Ekspresi Wang Lin masih sama dengan dia perlahan berkata, "Aku kira yang kamu bawa adalah gua palsu." Yao Sikshu mengangguk dengan pahit dan berkata, "Ya, itu memang gua palsu." Wang Lin bertanya, "Apa tujuanmu pergi ke sana?" Ayah pernah berkata bahwa gua palsu berisi banyak harta, cairan roh, dan lainnya sesuatu. Jika aku bisa mendapatkannya, mereka akan sangat membantu kultivasi aku. Suara Yao Sikshu lembut. Tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat cibiran di wajah Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menatap Yao Sikshu. Dia tidak berbicara, tetapi matanya membuat hatinya bergetar. Setelah waktu yang lama, dia dengan pahit berkata, "Semua yang aku katakan adalah benar. Kamu tidak perlu menggunakannya sebagai alasan untuk tidak membebaskan aku di masa depan." Nada suara Wang Lin suram saat ia berkata, "Cara yang baik untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa yang kamu katakan mungkin memang apa yang kamu yakini di hati kamu. Tetapi bukan itu yang aku tanyakan. Apa hubungan yang dimiliki 4 gua palsu dengan yang asli?" Yao Sikshu merenungkan sekali lagi, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja. Sebenarnya, keempat gua palsu itu sebenarnya adalah gerbang ke gua yang sebenarnya." Mata Wang Lin menyipit. "Rahasia yang ditemukan ayahmu dan mereka tidak sesederhana ini. Aku hanya tahu bahwa ayah menduga ada peluang untuk membantu seseorang melangkah ke langkah ketiga di dalam gua itu. Karena gua itu milik Kaisar Celestial nomor 1. Qinglin. Sebelum alam surgawi runtuh, Kaisar Surgawi Qinglin adalah orang terkuat di alam surgawi. Rumor mengatakan bahwa ketika alam langit runtuh, Kaisar Langit Qinglin tidak mati. Setelah dia bertarung, dia melarikan diri dengan luka-luka. Rahasia yang ditemukan ayahku dan mereka adalah aura Kaisar Langit Qinglin dalam kultivasi pintu tertutup di dalam gua terakhir. Aku tidak tahu bagaimana mereka tahu. Jati tidak perlu bertanya kepada aku tentang hal itu." Setelah selesai berbicara, dia menatap Wang Lin. Ketika dia pertama kali mendengar hal ini, keterkejutannya hampir tidak terbayangkan. Bahkan mengingat masalah itu sekarang menyebabkan hatinya bergetar tanpa henti. Dengan kekuatan mental Wang Lin,
Dia ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia mendengar berita yang eksplosif ini. Sayangnya, yang dia lihat hanya ekspresi yang tidak berubah. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sedikit pun, tetapi murid-muridnya menyusut dalam jumlah yang tidak terlalu mencolok. Kata-kata ini memulai badai di dalam hati Wang Lin. Dia percaya 70% dari apa yang Yao Sikshu katakan. Itu bukan tentang betapa indahnya dia mengatakan itu semua, tetapi karena dia mengatakan dua kata Qing Lin, Wang Lin tidak pernah bisa melupakan apa yang dilihatnya ketika pertama kali pergi ke gua bersama Yao Sikshu. Dia telah menumpuk segel kehidupan bersama untuk mendengar suara yang berasal dari kekosongan. Aku Qing Lin. Jenis gua apa ini? Ada iblis kuno dan iblis yang tersebar. Iblis kuno itu terbelah menjadi 9 bagian oleh seseorang. Dan dengan demikian tidak dapat bersatu kembali. Aku tidak tahu banyak tentang iblis yang tersebar, tetapi dari apa yang dikatakannya, itu adalah iblis di bawah iblis kuno. Mungkinkah tanah roh iblis ini juga memiliki iblis kuno? Semakin banyak informasi yang didapat Wang Lin, semakin dia merasa seperti ada lapisan kabut di hadapannya sehingga dia tidak bisa merobeknya. Dia diam-diam menatap Yao Sikshu dan berkata, bagaimana 4 gua palsu dibagikan di antara mereka saat itu? Sang Maha melihat dan Ling Tianhus masing-masing mengambil sebuah gua. Gua lainnya diambil oleh pasangan awan surgawi. Saat itu tingkat kultivasi ayah aku tidak cukup tinggi untuk bertarung dengan mereka berempat untuk gua-gua palsu. Namun, keberuntungannya baik, sehingga ia dapat menemukan keberadaan gua ini. Sebenarnya, selain ayah aku, semua orang masih berpikir tempat ini memiliki 3 palsu dan 1 gua nyata. Pasangan surgawi awan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar nama ini. Pasangan langit surgawi terkenal puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka tidak meninggalkan tempat ini seperti orang lain, tetapi memutuskan untuk mengolah di dalam gua palsu mereka. Itulah sebabnya selain dari sangat sedikit orang, tidak banyak orang yang mengenal mereka. Aku hanya mendengar tentang pasangan kultivasi ini dari ayah aku. Ketika Yao Sikshu mengatakan ini, dia mengungkapkan sedikit rasa iri dan melankolis. Ketika dia mendengar tentang pasangan ini, saat itulah dia akan melalui musim semi. Bahkan sekarang masih ada sepotong mimpi di dalam hatinya. Memikirkannya sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan melankolis. Wang Lin merenung sedikit, kemudian matanya tiba-tiba bersinar ketika dia menatap Yao Sikshu dan berkata, ayahmu, leluhur darah, harus segera datang. Setelah dia mengatakan itu, hati Yao Sikshu bergetar hebat. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan dia berkata, aku tidak tahu apa maksudmu. Ekspresinya sangat alami dan tidak mengungkapkan petunjuk. Selama puluhan ribu tahun ini, dataran roh iblis telah dibuka berkali-kali. Aku tidak tahu berapa kali kamu datang ke sini, tetapi dengan kemampuan leluhur darah, seharusnya tidak sulit untuk memperpanjang hidup kamu. Dengan mengingat hal itu, kebetulan ini adalah saat kamu harus memasuki gua, bahkan dengan risiko orang luar mengetahuinya. Jika tidak ada rahasia di baliknya, aku khawatir kamu tidak akan segemas ini. Aku khawatir bahwa dalam puluhan ribu tahun ini, ayahmu, leluhur darah, masih tidak bisa masuk karena alasan tertentu. Itu sebabnya kamu datang. Kamu sangat ingin mendapatkan hak untuk memasuki gua. Aku yakin kamu sedang mempersiapkan kedatangan ayah kamu. Suara Wang Lin sangat tenang dan dalam saat dia perlahan mengatakan semuanya. Yao Sikshu menatap Wang Lin untuk waktu yang sangat lama. Kemudian dia tersenyum dan mengangguk. Kamu sangat pintar. Benar, ayah aku akan segera datang. Sebenarnya, bukan hanya ayah aku takut gurumu yang maha melihat, Ling Tianhou dari sekte pedang Dalu, dan berbagai monster tua dari planet Tianyin semuanya akan segera datang ke sini. Mata Wang Lin tertutup, hanya menyisakan sedikit ruang terbuka saat dia perlahan berkata, apakah ini karena token emas yang muncul selama Arpasang? Tatapan Yao Sikshu terhadap Wang Lin menunjukkan kilatan syok. Sampai sekarang dia benar-benar mengerti betapa menakutkannya Wang Lin. Orang ini terlalu lisik. Meskipun pertanyaannya tampak sederhana, segera setelah aku menjawab, aku sudah masuk dalam perhitungannya. Langkah demi langkah aku tanpa sadar membiarkan orangnya mengendalikan banyak informasi. Akibatnya, jika aku berbohong,
ia akan segera dapat mendeteksinya karena semua informasi yang ia miliki. Orang ini terlalu menakutkan. Yao Sikshu tidak tahu bahwa berkat kultivasi batasan Wang Lin, pengurangan yang terjadi di dalam pikirannya 10 kali, 100 kali lebih kompleks. Pembicaraannya dengan Yao Sikshu benar-benar tidak bisa dianggap banyak. Wang Lin tidak takut Yao Sikshu berbicara. Selama dia berbicara, dia punya cara untuk menggali informasi darinya. Apa yang dia takutkan adalah Yao Sikshu tidak berbicara. Seperti sebelumnya, Yao Sikshu menundukkan kepalanya. Dia tanpa sadar menghindari mata Wang Lin dan berkata, "Token itu dikenal sebagai Tokestial Token Qinglin. Itu adalah kunci yang membuka pintu di gua palsu menuju gua yang sebenarnya. Seseorang hanya bisa masuk begitu mereka memiliki kunci. Namun, membuka pintu ke gua yang sebenarnya membutuhkan keempat token untuk membuka keempat gua palsu secara bersamaan. Tidak ada satupun yang bisa hilang." Wang Lin bertanya, "Menurut kamu, yang Maha melihat dan mereka masih percaya bahwa hanya 3 token yang mereka butuhkan? Hanya ayahmu, leluhur darah, yang tahu bahwa 3 token tidak cukup untuk membuka pintu ke gua yang sebenarnya. Apakah itu masalahnya?" Yao Sikshu merenung sedikit dan mengangguk. Leluhur darah itu memang licik. Selama dia memegang gua palsu, bahkan jika dia tidak memiliki token, dia masih memegang inisiatif. Selama dia mengaturnya dengan benar. Begitu token keempat itu muncul, dia secara alami akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam gua yang sebenarnya. Wang Lin merenung sedikit, di depan matanya menyala dan dia bertanya, "Di mana token itu muncul setelah menjadi tersedot ke tempat ini?" Yao Sikshu ragu-ragu sedikit dan berkata, "Jurang pasang surut. Pintu masuknya ada di dalam negara setan api." Wang Lin tidak lagi mengajukan pertanyaan. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan Yao Sikshu disegel sekali lagi. Setelah memasukkannya kembali ke dalam tas berisi, dia adalah satu-satunya yang tersisa di dalam menara. Matanya memancarkan cahaya iblis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata tanah roh iblis ini mengandung rahasia semacam ini. Tingkat kultivasi aku terlalu rendah dibandingkan dengan tuan-tuan tua ini. Namun, mengapa Sang Maha melihat begitu ingin aku datang ke tanah roh iblis ini? Wang Lin merenung. Semakin lama dia tinggal di dalam tanah roh iblis, segalanya menjadi asing. Pertama adalah lukisan Huanglong, kemudian 2 Movies yang terlihat persis sama. Akhirnya adalah pria besar yang terlihat sangat mirip dengan Ling Tianhou. Mata Wang Lin berkedip dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Osir mengejar kehendak langit, baginya untuk bersikeras bahwa aku datang ke sini. Dia harus memiliki motif sendiri. Juga, ketika aku berada di planet Tianyun, Bai Wei pernah menunjukkan bahwa sebagian besar murid Osir yang berumur 10.000 tahun telah menghilang. Aku hanya tidak tahu bahwa penghilangan orang tua itu ada hubungannya dengan tanah roh iblis ini." Wang Lin menyentuh tasnya yang dipegang dan matanya menjadi dingin. Dia berpikir, selama aku cukup kuat, tidak peduli betapa anehnya tempat ini, itu tidak dapat memengaruhi hati Daoku. Wang Lin memejamkan matanya dan jiwa asalnya terus mengukir jejaknya pada iblis yang tersebar. Dia terus mengukir jejak ini lebih dalam ke jiwa iblis, memperkuat kontrolnya. Selain itu, ketika suku pemurnian jiwa tumbuh, semakin banyak orang mulai mengolah mantra pemurnian jiwa. Juga, ini adalah medan pertempuran kuno, jeti itu berisi banyak fragmen jiwa. Meskipun sebagian besar dari mereka tersembunyi jauh di bawah tanah, karena semakin banyak orang bergabung dengan suku pemurnian jiwa, orang-orang mulai menggali lubang besar. Berkultivasi di lubang ini menjadi cara unik untuk menumbuhkan mantra pemurnian jiwa. Ini hanya satu metode mengolah mantra pemurnian jiwa. Metode lain adalah pergi ke negara setan api untuk menyerap jiwa semua prajurit iblis yang mati. Namun, hanya orang yang memiliki beberapa keberhasilan dalam kultivasi mereka yang memenuhi syarat untuk pergi. Siapapun yang ingin pergi sendiri harus dinilai secara pribadi oleh Ouyang Hua sebelum diberikan izin. Suku pemurnian jiwa tumbuh kuat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pertumbuhan semacam ini tidak bisa dilihat setiap hari. Suku itu seperti kepompong yang menyerap nutrisi. Begitu kupu-kupu muda melepaskan diri dari kepompong, itu akan dapat mengejutkan 9 negara. Dalam benak anggota suku, menara di tengah adalah tanah suci mereka. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dinodai, seolah-olah itu adalah tempat para dewa tinggal.
Adapun Wang Lin yang tidak keluar dalam 10 tahun, ia adalah leluhur mereka, wali mereka. Setiap hari, selain memperkuat jejak pada iblis yang tersebar, ia menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang ia tempatkan pada bendera pembatasan. Dalam 10 tahun terakhir ini, Wang Lin terus menyimpulkan pembatasan semakin banyak, dan dia perlahan-lahan mendekati 9.999 set pembatasan. Bendera 1 miliar jiwa yang dulu dirilis oleh Wang Lin dan 100 juta fragmen jiwa menutupi langit di atas suku pemurnian jiwa. Suara fragmen jiwa meraung-raung bisa terdengar sepanjang hari, dan ini menjadi simbol unik dari suku pemurnian jiwa. Wang Lin juga menghabiskan banyak waktu mempelajari 5 segel pada kereta perang pembunuh dewa. Ketika Wang Lin hanya di pertengahan tahap transformasi jiwa, dia hampir tidak bisa melepaskan segel pertama. Sekarang dia berada di tahap ascendant, dia bisa dengan nyaman mengaktifkan segel pertama. Namun, ini tidak cukup untuk Wang Lin. Dia ingin dapat melepaskan segel kedua. Setelah segel pertama dirilis, kereta perang pembantaian dewa ini dapat mengancam kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Adapun segel kedua, Wang Lin hanya memindai dengan indera ilahi dan yang segera menyebabkan untaian petir muncul. Mereka mengejar akal ilahinya dan benar-benar mengikutinya di luar meterai. Wang Lin sudah siap. Dia mengaktifkan energi spiritual celestial di dalam tubuhnya dan mengambil beberapa napas waktu untuk sepenuhnya menghapus petir. Melalui petir, Wang Lin bisa menilai bahwa begitu segel kedua dilepas, binatang itu akan menjadi sangat kuat. Juga, kemungkinan segel kedua adalah menyegel kekuatan petir binatang buas. Harus dikatakan bahwa kereta pembunuh dewa ini berasal dari alam surgawi. Sang pencipta mengatakan bahwa mereka semua adalah senjata yang sangat kuat. Meskipun nama pedang dewa tampaknya sombong, setelah menghabiskan ratusan tahun bersamanya, meskipun Wang Lin tidak sepenuhnya percaya pada kekuatannya, ia percaya 30% dari itu. Minat Wang Lin untuk detik ini materai bertambah besar ketika dia mengetahui bahwa binatang itu akan mendapatkan kekuatan petir, angin, hujan, guntur, dan kilat mantra yang digunakan oleh orang tua di bawah menara hitam itu sangat kuat. Setiap kali Wang Lin memikirkannya, hatinya akan bergetar. Bagian yang paling kuat dari mantra itu adalah kilat hitam. Tanpa itu, kekuatan mantra itu akan sangat melemah. Wang Lin yakin membuka segel kedua. Namun, setelah menganalisis petir, ia menemukan bahwa begitu ia membuka segel kedua, perangkap binatang itu akan runtuh karena kekuatan binatang itu. Perangkap binatang itu diberikan kepadanya oleh seorang kultivator kuno di bawah Tusi sebagai pembayaran untuk membantu mereka. Item ini telah sangat membantu Wang Lin dalam beberapa ratus tahun ini, terutama ketika sampai pada kereta perang pembunuh dewa. Itu membuat Wang Lin masih menggunakan kereta perang pembunuh dewa ketika tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Tapi sekarang tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat dan lebih banyak segel dibuka. Item ini tidak lagi bisa mengendalikan binatang buas. Wang Lin merenung sebentar sebelum dia menampar tasnya memegang dan perangkap binatang terbang di depannya. Gelang itu memiliki simbol kuno yang tak terhitung jumlahnya dan ukiran binatang buas kuno. Ada juga beberapa retakan halus yang ditinggalkan oleh serangan pertama binatang itu. Melihat perangkap binatang, mata Wang Lin menunjukkan keraguan. Tanpa bantuan perangkap binatang ini, Wang Lin harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk sepenuhnya menaklukkan binatang roh. Dia harus mengikuti metode yang ditinggalkan oleh penciptanya untuk menyelesaikan warisan, atau harta ini tidak akan ada gunanya. Wang Lin menunjukkan pandangan tegas saat dia mengambil perangkap binatang buas dan berdiri. Dia menghilang dari dalam menara dan muncul kembali 5.000 km dari suku pemurnian jiwa. Tempat ini adalah dataran dan benar-benar kosong. Wang Lin melempar gelang itu ke tanah sebelum membentuk segel dan menunjuk ke sana. Gelang itu memancarkan cahaya hitam sebelum berubah menjadi kereta perang pembunuh dewa. Kereta perang ganas yang tertutup duri muncul dan memancarkan cahaya yang kuat. Pada saat yang sama, waktu roh binatang muncul. Tubuhnya setinggi 1.000 kaki seperti gunung kecil. Mata merahnya menatap tajam ke arah Wang Lin saat itu muncul. Itu mengeluarkan raungan keras yang mengguncang langit dan bumi. Saat meraung, tiba-tiba melaju ke arah Wang Lin, seolah-olah gunung kecil menabraknya dan suara robekan ruang bisa didengar.
Ekspresi Wang Lin netral ketika tangan kanannya dengan santai mendorong ke depan, seolah-olah tangan raksasa turun dari langit. Setelah gemuruh yang menggelegar, tubuh besar roh binatang itu ditekan ke tanah. Debu ditendang dan menyebar dalam sebuah cincin, dan seluruh bumi bergetar. Roh binatang mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan niat untuk berjuang. Itu mengeluarkan raungan sengit saat menatap Wang Lin, dan aura kerasnya meledak maju. Wang Lin dengan tenang menatap makhluk roh itu. Si dia saat itu tidak bisa bersaing dengan binatang buas ini sama sekali. Namun, sekarang dia bisa dengan mudah menekan binatang itu ke titik di mana ia tidak bisa lepas. Tangan kanannya menahan binatang itu dari kejauhan. Wang Lin menggigit ujung lidahnya, lalu dia mulai perlahan menggambar di langit dan simbol darah perlahan terkondensasi. Simbol ini ditinggalkan oleh pencipta kereta perang pembunuh dewa. Ada total 7 simbol, dan begitu ketujuh ditempatkan, itu akan memungkinkan kereta untuk benar-benar mengenali pemilik. Namun, 2 dari 7 simbol ini seharusnya hanya digunakan setelah segel keempat dilepaskan. Setelah simbol darah selesai, Wang Lin menjentikannya, kemudian berubah menjadi sinar cahaya darah dan terbang langsung ke binatang yang berjuang di tanah. Simbol darah jatuh di tempat di antara alis binatang buas itu. Tubuh roh binatang tiba-tiba bergetar seolah-olah itu sangat kesakitan. Itu mengeluarkan raungan gila dan mulai berjuang. Mata Wang Lin berkedip dan dia mengendurkan tangan kanannya. Saat binatang itu mendapatkan kebebasannya, ia segera menatap Wang Lin. Ini merilis serangkaian raungan dan sifat pantang menyerah di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin dengan dingin menatap binatang roh dan kemudian membentuk segel. Sebuah cahaya hitam muncul dari segel yang dibuat oleh tangannya dan dia berteriak, "Segel pertama, buka!" Cahaya hitam itu terbang bersama simbol dan mendarat di binatang roh. Ada suara berderak dan kemudian aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Saat ini, makhluk roh itu berdiri. Itu membuka mulutnya yang berdarah yang sepertinya bisa melahap dunia dan bergegas menuju Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak bergerak saat dia menggerakkan tangan kanannya sekali lagi dan melambaikannya. Kedua tangan Wang Lin mulai menarik udara kosong dan kemudian 2 simbol darah muncul di dalamnya. Pada saat ini, hampir semua cahaya hitam memasuki tubuh Wang Lin dan bergegas menuju jiwa asalnya. Wang Lin mengungkapkan cibiran dan ada kilatan cahaya keemasan keluar dari matanya. "Asal jiwa, pergi!" Wang Lin meraung dan matanya redup. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar. Binatang roh dipegang oleh leher oleh jiwa asalnya. Kedua simbol darah dengan cepat terbang dan diraih oleh tangan kiri jiwa asal Wang Lin. Kemudian dia menekan kedua simbol di antara alis makhluk roh itu. Tubuh makhluk roh itu bergetar dan kemudian aura yang bahkan lebih kuat melaju ke depan. Kali ini secara tak terduga bisa membebaskan diri dari jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya. Matanya terbuka dan dia menatap binatang itu. Pada saat ini, di suatu tempat yang tak terhitung kilometer jauhnya dari Wang Lin, di perbatasan antara negara setan api dan negara setan emas. Tempat ini adalah pegunungan yang luas. Miasma memenuhi pegunungan ini sepanjang tahun, jadi itu adalah tempat yang tidak dikelola negara iblis. Ada kota putih jauh di dalam racun. Agar lebih akurat, itu hanya sebuah kastil yang dikelilingi oleh dinding batu putih setinggi 100 kaki. Bagian dalam kastil mengeluarkan perasaan misterius. Pada saat ini, bayangan hitam dengan cepat terbang dalam misama. Sementara melayang di udara, bayangan hitam berlutut di atas satu lutut dan dengan hormat berkata, "Salam, leluhur, aku telah menemukan lokasi Wang Lin yang menghilang dari ibu kota negara setan langit 20 tahun yang lalu. Ada keheningan dari kastil untuk sementara waktu sebelum sebuah suara menakutkan keluar. Apa level kultivasinya saat ini?" Bayangan hitam itu sedikit ragu-ragu dan berkata, "Ini, bawahan ini tidak mengetahui karena tim yang dikirim untuk menangkap orang ini saat itu terbunuh, sehingga tidak ada berita yang dikirim kembali. Namun, bawahan tahu bahwa orang ini telah ditunjuk sebagai utusan setan kuno." Utusan setan kuno? Haha, seseorang yang orang tua ini pandangi memang tidak biasa. Kirim 3 unit, bawalah penjaga surga juga. Tangkap orang ini hidup-hidup. Bayangan hitam dengan cepat mengakui perintah itu dan menghilang. Di dalam kastil,
Seorang lelaki tua kecil bergumam, jika Wang Lin ini dilatih dengan benar, dia bisa menjadi penjaga surgawi lain bagiku. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, selama dia belum mencapai tahap ascendant, maka penjaga surga dapat menangkapnya tanpa masalah. Mata Wang Lin menatap roh binatang itu. Setelah simbol darah ketiga tercetak pada binatang roh, aura yang dikeluarkannya bahkan membuat Wang Lin ketakutan. Tubuh binatang itu bergetar hebat, dan lampu merah di dalam matanya menjadi lebih kuat. Lampu merah itu begitu kuat sehingga memanjang 3 inci dari matanya. Wang Lin dengan tenang menatap binatang itu. Meskipun dia terlihat tenang, matanya berkedip-kedip. Giok dengan instruksi melepaskan segel pada binatang itu berbicara tentang ini sebelumnya. Mayoritas kekuatan kereta perang pembunuh dewa ada di dalam roh binatang. Setiap 1 dari 7 anjing lat jiwa asal dapat merangsang binatang itu untuk berevolusi. Jika anjing lat itu tidak dilepaskan ketika simulasi mencapai puncaknya, maka makhluk buas roh itu akan meledak dan mati. Namun, jika segel dilepaskan lebih awal, evolusi binatang itu akan terganggu dan itu tidak akan dapat mencapai kekuatan puncaknya di masa depan. Sebenarnya, tidak ada satupun dari 3 kereta perang pembunuh dewa yang digunakan sebelum pembuatnya meninggal. Menurut rencana awalnya, 3 kereta perang pembunuh dewa akan menjadi sempurna setelah diaktifkan sekali. Itulah sebabnya dia harus melepaskan segel setelah evolusinya mencapai puncaknya. Hanya pada saat itulah kekuatan kereta perang pembunuh dewa cocok dengan namanya. Menurut rencana asli pembuatnya, dia akan mengumpulkan semua bahan dan kemudian menemukan seseorang di tingkat Kaisar Langit untuk membantu mengaktifkan mereka untuk pertama kalinya. Ini akan memastikan bahwa tidak akan ada penyesalan dengan kereta perang manapun. Di Batu Giok, dia bahkan mengklaim bahwa bahkan seseorang pada tingkat Kaisar Surgawi tidak dapat membiarkan kereta perang ketiga untuk diaktifkan dengan sempurna. Binatang buas terus menyusut dan aura di dalam tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Awalnya ada angin di dataran, tetapi sekarang seolah-olah angin tidak berani datang. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan tidak lagi jernih seperti sebelumnya. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya bergetar di tanah seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengguncang mereka. Mata Wang Lin menyala seperti obor. Aura binatang roh sebelum dia sudah melampaui kekuatan seorang kultivator ascendant tahap awal, berangsur-angsur mencapai tahap pertengahan ascendant dan terus meningkat. Setelah beberapa napas waktu, tubuh binatang itu menyusut dari ketinggian 1000 kaki hingga 100 kaki. Namun, lampu merah dari matanya sekarang hampir 7 kaki dari matanya, dan kabut halus mengelilingi matanya. Mata Wang Lin menyipit, lalu tangannya membentuk segel dan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Matanya seperti kilat saat dia menatap binatang roh itu. Tepat pada saat ini, lampu merah dari mata binatang itu tiba-tiba menarik. Tiba-tiba, aura destruktif yang kuat dan hampir hiruk-pikuk tiba-tiba mulai meningkat di dalam tubuhnya. Peningkatan ini terlalu cepat, seolah-olah ada bola yang menggembung dengan cepat di dalam tubuh binatang itu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan deduksi saat dia dengan hati-hati memperhatikan binatang itu. Dia menunjuk binatang itu dan berteriak, segel kedua, muka, cahaya hitam terbang keluar. Dan saat aura binatang itu mencapai puncaknya, ia mendarat di tubuh binatang itu. Setelah sekejap, binatang itu berhenti gemetar dan aura destruktif stabil di sekitar tubuhnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan di langit. Raungan keras tiba-tiba datang dari langit dan sambaran petir turun. Ini bukan pembalasan ilahi, itu diciptakan oleh binatang ini. Petir turun dari langit dan mendarat di tubuh roh binatang. Baut petir berturut-turut dihubungkan bersama, membentuk garis. Tubuh roh binatang itu dikelilingi dalam bola petir. Itu berdiri, tetapi secara bertahap berbaring dan segera berubah menjadi binatang seperti kilin. Namun, itu bukan kilin, tetapi binatang buas yang bahkan lebih jarang daripada kilin di alam surgawi, sebuah binatang guntur. Tanduk perak perlahan keluar dari kepalanya di bawah efek petir. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kekecewaan ketika dia melihat tanduk perak itu. Dia menghela nafas dan kemudian bergerak maju. Saat tangannya melayang di udara, simbol darah keempat lengkap. Dia meraih simbol darah dan langsung menuju binatang guntur.
Menurut Batu Giok, jika segel kedua pada kereta perang kedua diaktifkan dengan sempurna, tanduk emas akan muncul. Dia segera menutup pada binatang guntur, dibebankan langsung melalui petir, dan langsung menekan simbol darah antara alis binatang roh itu. Waktu yang dia pilih adalah yang disebutkan oleh Jade. Momen ketika roh binatang berevolusi menjadi binatang guntur adalah satu-satunya saat untuk mencetak dalam hidupnya. Momen ini secara khusus ditinggalkan oleh pembuatnya untuk membekas pada binatang itu. Simbol darah tercetak di antara alis binatang itu. Pada saat mendarat, ada kilatan cahaya keemasan. Wang Lin terkejut, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, tidak ada lagi cahaya keemasan. Setelah simbol darah keempat dicetak, binatang guntur tidak lagi memandang Wang Lin dengan tatapan bermusuhan. Namun, tidak ada kebaikan juga. Setelah melihat Wang Lin menghilang kembali ke kereta perang pembunuh dewa, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan kereta perang pembunuh dewa ditempatkan kembali ke tasnya. Matanya berbinar dan dia berpikir, kilatan emas itu tidak bisa membuat mataku memburuk. Tetapi mengapa itu terjadi? Bahkan jika itu adalah tanduk perak, itu masih cukup kuat untuk berurusan dengan petani Ascendant tahap tengah, meskipun penduduk asli di sini mudah ditangani. Bagaimana setiap kultivator yang telah mencapai tahap pertengahan Ascendant sederhana? Mereka entah memiliki mantra yang kuat, atau harta yang luar biasa, atau keduanya. Sebagai hasilnya, meskipun aku tidak akan berani mengatakan bahwa aku bisa menang melawan setiap kultivator Ascendant tahap pertengahan dengan kultivasi Ascendant tahap awal aku, itu mustahil bagi mereka untuk membunuhku. Dan jika aku bertemu dengan seorang kultivator Ascendant tahap pertengahan, dengan mantra dan harta yang lebih lemah dari milikku, aku akan dapat membunuh mereka. Sedangkan untuk kultivator Ascendant tahap akhir, terlalu sulit. Wang Lin mengeluarkan desah. Entah itu Jubzi atau lelaki berjubah hitam itu, keduanya telah mencapai tahap akhir Ascendant. Bahkan jika aku menggunakan binatang guntur, aku khawatir aku tidak akan bisa melawan kekuatan kultivator Ascendant tahap akhir. Untungnya, aku memiliki energi pedang Ling Tianhou. Jadi jika aku benar-benar menemukan satu, aku tidak perlu takut. Wang Lin mengambil langkah maju dan berteleportasi kembali ke menara. Alasan mengapa petani tingkat akhir Ascendant begitu kuat adalah karena mereka sudah berada di akhir langkah pertama, terutama tahap akhir kultivator Ascendant. Mereka dapat dianggap sebagai puncak dari mereka pada langkah pertama. Hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama yang bisa menandingi mereka dalam pertempuran. Mereka bukan orang-orang di pertengahan panggung. Penanam Ascendant dapat melawan sama sekali, yaitu kecuali mereka memiliki harta yang sangat menantang surga, seperti energi pedang Ling Tianhou, atau jiwa keempat dari bendera jiwa 1 miliar jiwa. Bahkan kemudian, jiwa keempat itu masih ditangkap oleh Juxi, dan Guru Dontian masih mati. Saat itu, orang tua di bawah menara iblis mengatakan bahwa angin, hujan, guntur, dan mantra kilat adalah mantra telemahnya. Itu seharusnya tidak salah. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di menara saat dia merenung. Jika aku memiliki lebih dari 1 juta ontai energi pembantaian, bendera 1 jiwa-jiwa, kereta perang pembunuh dewa, dan sungai neraka, bisakah aku mengalahkan kultivator Ascendant tahap akhir? Wang Lin diam-diam merenung, tidak percaya diri. Namun, dengan Ling Tianhou's energi pedang, jika kultivator Ascendant tahap akhir benar-benar memprovokasi aku tidak akan punya pilihan selain menggunakan salah satu energi pedang. Mata Wang Lin menjadi dingin. Sekarang aku harus memperbaiki 3 pedang yang aku dapatkan dari 12 pedang dengan benar. Ketiga pedang ini terbuang sia-sia untuk pemilik sebelumnya. Aku pernah mempelajarinya sekali sebelumnya, dan sepertinya ada kemampuan lain yang tersembunyi di dalamnya. Namun, kemampuan ini membutuhkan serangan gabungan untuk mengaktifkan. Wang Lin menampar tasnya memegang dan 3 pedang dari Moyang, Zishuo dan Haiju terbang keluar. Ketiga pedang ini mengeluarkan sengit aura spiritual. Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal yang berubah menjadi kabut hijau yang mengelilingi 3 pedang. Dia kemudian menutup matanya dan berkonsentrasi untuk memperbaikinya. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Pada hari ini, beberapa sinar cahaya muncul di langit yang berjarak 50.000 km dari suku pemurnian jiwa.
Target mereka jelas adalah suku pemurnian jiwa. Di antara orang-orang ini ada satu orang yang mengenakan pakaian emas yang mengeluarkan cahaya keemasan. Orang ini tidak tampak setua itu, dan wajahnya memberi kesan kesombongan yang dingin. Ada satu orang yang mengikutinya. Orang ini adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian seputih salju. Dia tampan, tetapi wajahnya saat ini dipenuhi dengan kepahitan. Dia memandang suku pemurnian jiwa dengan ragu-ragu yang tersembunyi di matanya. Pria berpakaian emas memandang pemuda itu dan mendengus dingin. "Apa yang kamu pikirkan?" Sun Yunshan, pemuda berjubah putih, adalah orang yang datang ke negeri roh setan bersama Wang Lin, Master Sekte Junior dari Sekte Xuan Yun. Sun Yunshan, ketika dia memasuki negeri roh setan, dia memiliki beberapa tetua tingkat kultivasi tingkat tinggi yang melindunginya. Namun, sekarang dia sendirian. Setelah mendengar kata-kata pria berpakaian emas itu, tubuh Sun Yunshan bergetar dan dia dengan hormat berkata, "Tuan, bawahan ini." Sebelum dia selesai, pria berpakaian emas memotongnya dan dengan dingin mendengus. "Tidak perlu dijelaskan, karena kamu bergabung dengan serikat kultivasi aku, kamu harus mematuhi semua perintah. Jika bukan karena aku memberikan wajah saudara perempuan kamu, apakah kamu pikir kamu akan menjadi bagian dari kesempatan yang baik untuk mendapatkan prestasi, seperti menangkap Wang Lin?" Sun Yunshan tetap diam dan mengangguk. Dia berpikir pada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu apakah Wang Lin di suku pemurnian jiwa ini dan Wang Lin dari Sekte Nasib Surgawi adalah orang yang sama. Aku terlalu banyak berpikir, tidak mungkin mereka adalah orang yang sama." Nenek moyang bahkan dengan sengaja mengirim penjaga surga untuk menangkap Wang Lin ini. Tidak ada bahaya dalam perjalanan ini, tetapi kamu harus berhati-hati dan tidak membiarkan Wang Lin melarikan diri. Setelah pria berpakaian emas selesai berbicara, pandangannya beralih ke pria paruh baya berpakaian hitam di bagian belakang kelompok. Pria ini biasa-biasa saja dan ekspresinya tenang selama ini, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyebabkan ekspresinya berubah. Rentetan ria halus perlahan menyebar dari tubuhnya dan sepertinya menyatu dengan lingkungan. Oranya hampir sepenuhnya menghilang. Kultivator biasa tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Untuk dapat melebur dengan langit dan bumi dan menyatu dengan kekosongan berarti bahwa kultivasi orang ini telah mencapai tahap awal ascendant. Namun, kultivasi ascendant orang ini agak aneh. Tidak ada energi asal di dalam jiwa asal orang ini. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam menara ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Semburan cahaya terang terlepas dari matanya. 13. Kami punya tamu. Bawa mereka ke sini. Para kultivator serikat kultivasi terbang menuju suku pemurnian jiwa. Di depan mereka ada awan hitam yang tak berujung. Awan ini terlalu tebal. Lupakan penglihatan. Bahkan indera ilahi mereka segera tersingkir karenanya. Bahkan, jika mereka sedikit ceroboh, indera ilahi mereka akan dilahap oleh fragmen jiwa di dalam. Tangisan tajam dan hantu yang bisa mengejutkan hati datang dari dalam awan hitam. Tidak mungkin melihat apa yang ada di dalam karena awan hitam. Dan awan hitam besar ini akan menghentikan sebagian besar orang di jalurnya. Pria berwajah emas itu tenggelam ketika dia melihat ini. Dia mendengus dingin dan berkata, "Tempat Wang Lin hanya memiliki satu lapisan perlindungan ini. Setelah kami menerobos ini, kami dapat dengan mudah menangkap anak itu." Ada beberapa orang di sampingnya. Mereka semua memiliki ekspresi suram dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun ketika mereka menatap awan gelap. Sun Yunshan mengungkapkan sedikit ejekan di matanya. Dia belajar sedikit tentang masalah ini dari saudara perempuannya. Sebagian besar tim kecil berpikir bahwa ini adalah kesempatan mudah untuk mendapatkan pahala, karena leluhur mengirim seorang wali surgawi. Mereka semua berjuang untuk kesempatan ini. Kurir yang membawa kembali berita tentang lokasi Wang Lin menyebutkan bahwa lokasi itu dikelilingi oleh awan yang kuat. Namun, orang-orang yang berjuang untuk kesempatan ini tidak terlalu memperhatikan hal ini. Mereka masih percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan penjaga surga di sini. Sun Yunshan melihat sekitar, termasuk dirinya sendiri. Ada hampir 20 orang di sini. Sebagian besar dari mereka berada pada tahap awal transformasi jiwa, dan hanya beberapa dari mereka
berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Hanya ada satu kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Itu adalah Paman Fang yang tetap diam sepanjang waktu. Sun Yunshan menatap pria tua berambut abu-abu yang tidak jauh darinya dan hanya merasakan kesedihan. Ini adalah bela diri Paman Feng. Dia adalah saudara magang junior ayah Sun Yunshan dan dia datang ke sini untuk melindungi Sun Yunshan. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa adik perempuannya akan diam-diam mengikuti mereka di sini dan menyebabkannya mendarat dengan sedemikian rupa situasi yang mengerikan. Sang leluhur bahkan menghapus ingatan paman bela diri Feng dengan mantra rahasia dan mengubahnya menjadi boneka. Dia memiliki benih surgawi yang ditanam di dalam dirinya oleh leluhur, jadi dia tidak lagi memiliki kendali atas hidup dan mati. Pria dengan emas berteriak, "Awan hitam ini hanyalah gertakan. Nomor 10, hancurkan awan hitam ini untukku." Seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal di belakang pria dengan emas memiliki ekspresi jelek. Dia ragu-ragu tetapi tidak berani untuk tidak patuh. Dia menghela nafas dan dengan hormat berkata, "Bawahan patuh." Kultivator ini mengepalkan giginya dan menyerbu ke arah awan hitam. Namun, semakin dekat dia, tekanan yang bisa mengguncang jiwa asal menjadi lebih kuat. Ada juga ratapan hantu yang menerjang seperti mantra gelombang suara. Kultivator ini tidak bisa lagi mendekat. Ketika dia berada 10.000 kaki jauhnya dari awan hitam, dia merasa bahwa jika dia memaksa dirinya untuk melanjutkan, dia pasti akan mati. Ketika dia melihat kultivator itu berhenti, pria berwajah emas penuh dengan permusuhan. Dia berteriak dengan nada dingin, "Nomor 10, apakah kamu berani melanggar perintah?" Wajah kultivator menjadi lebih baik setelah dia mendengar ini. Dia menghela nafas dan berpikir, "Lupakan saja. Kehidupan yang hampir menyerupai kehidupan manusia ini harus berakhir. Jika aku bisa mati di sini, aku akan terbebas dari siksaan ini." Dia menghela napas dalam-dalam saat dia mengambil langkah dan maju seperti meteor. Dalam sekejap sebuah mata, dia masuk dalam 10.000 kaki dari awan hitam. Dan tepat pada saat ini, awan hitam tiba-tiba bergerak. Awan hitam melonjak seperti gelombang yang mengamuk dan membentuk-bentuk seperti jamur saat terus berkembang keluar. Ratapan tajam menjadi lebih kuat saat mereka bergema di langit. Saat awan bergejolak, serangkaian raungan gemuruh surga datang dari dalam. Pada saat yang sama, awan hitam dengan cepat berubah menjadi mulut besar yang bisa melahap dunia. Ia melahap kultivator tanpa ragu-ragu, tidak meninggalkan apapun. Hampir semua kultivator serikat kultivasi terkejut dengan hal ini. Meskipun mereka sangat jauh, mereka merasa seperti berada tepat di sebelah awan hitam. Pakaian mereka langsung basah oleh keringat. Seolah-olah nomor 10 bukan satu-satunya yang dimakan oleh awan hitam. Mata penjaga surga yang tenang tiba-tiba bersinar ketika dia dengan hati-hati melihat ke awan hitam dan mengungkapkan ekspresi bingung. "Tim, Kapten Regu." Awan hitam ini, seorang pria di samping pria dengan emas dipenuhi dengan ketakutan. Pria dalam ekspresi emas menjadi lebih gelap. Dia menunjuk pria tua itu tidak jauh dari situ dan berkata, "Nomor 3, kau pergi." Pria tua berambut putih ini adalah paman militer Sun Yunshan. Ekspresinya dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia melangkah maju. Sun Yunshan mengepalkan tinjunya. Dia kemudian melihat paman bela diri Fengnya pergi dan jantungnya berdarah. Pria tua itu tiba 10.000 kaki jauhnya dari awan hitam hanya dalam beberapa langkah. Saat dia akan melanjutkan, awan hitam tiba-tiba melesat dan bergejolak. Dalam sekejap, awan hitam membelah, meninggalkan jalan yang jelas di tengah. Seorang pria muda yang tampak dingin berjalan langkah demi langkah. Dia melirik pria tua itu sebelum melihat orang-orang dari serikat kultivasi. Lalu dia dengan tenang berkata, "Nenek moyang aku menyambut semua orang." Pria dalam ekspresi emas tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Nomor 3, bunuh dia. Kita bisa masuk menggunakan jalur ini." Pemuda yang tampak dingin itu berusia 13 tahun. Ekspresinya netral tanpa emosi. Adapun orang tua itu, dia bergegas menuju 13 dalam sekejap. Namun, saat dia hampir menutup, seuntai awan hitam tiba-tiba keluar. Itu mengelilingi pria tua itu, menariknya kembali ke awan hitam.
Pria tua itu menghilang tanpa jejak. Adegan ini seperti palu yang menghantam hati orang-orang dari Serikat Kultivasi. Ini terutama benar untuk Sun Yunshan ketika matanya memerah. 13 mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Lewat sini." Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Pria dengan ekspresi emas penuh dengan ketidakpastian. Dia tanpa sadar melihat kembali pada pria berkulit hitam dan hatinya terasa lebih tenang. Dia mencibir dan berkata, "Ayo pergi, aku ingin melihat trik apa yang dimiliki Wang Lin ini." Grup dengan cepat terbang ke depan dan melanjutkan sepanjang jalan yang dibuka oleh awan hitam. Saat mereka masuk, jalan di belakang mereka perlahan-lahan ditutup oleh awan hitam. Setelah terbang singkat, pria emas tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Orang-orang di belakangnya semua tercengang oleh apa yang mereka lihat di depan mereka. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah suku besar yang memiliki banyak orang. Pada saat ini, mereka semua mengangkat kepala dan menatap mereka dengan tatapan dingin. Tatapan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini berkumpul pada orang-orang dari Serikat Kultivasi. Meskipun tingkat kultivasi mereka tinggi, mereka masih terkejut. Di tengah-tengah suku ada ruang terbuka dalam radius 5 km. Di tengahnya terbentang sebuah menara tinggi. Rasa keagungan yang kuat menyebar dari menara dan mengelilingi daerah itu. Orang-orang ini merasa seperti mereka hampir tidak bisa bernafas di bawah tekanan ini. 13 berdiri di luar area kosong dan dengan hormat berkata, "Leluhur, aku telah membawa para tamu ke sini." Rekan kultivator datang penuh dengan niat membunuh. "Mungkinkah aku telah menyinggung kalian semua?" Suara Wang Lin perlahan datang dari menara. Meskipun nadanya sederhana, suaranya sepertinya mengandung kekuatan jahat di belakangnya. Suaranya perlahan menyebar di seluruh suku pemurnian jiwa. Wang Lin secara bertahap mempelajari bit mantra suara iblis surgawi saat ia secara bertahap memperkuat jejak pada iblis yang tersebar. Pada saat ini, mantra itu disebarkan oleh suara. Semua orang di Serikat Kultivasi, selain dari pria berkulit hitam, memiliki mantra mengisi pikiran mereka. Pria berkulit hitam berkultivasi agak tinggi, jati dia tidak tersesat dalam suara ini. Matanya menjadi sangat cerah saat dia menatap menara. Wajahnya mengungkapkan kebingungan dan ketidakpastian sekali lagi. Pria berjiwa asal emas itu bergetar. Matanya tanpa sadar mengungkapkan sedikit kebingungan dan dia tanpa sadar berkata, "Kamu tidak menyinggung. Jika itu yang terjadi, kalian semua terlalu sombong untuk tetap datang mencari aku untuk masalah." Suara Wang Lin dipenuhi dengan niat dinginnya. Pada saat ini, semua anggota sekte pemurnian jiwa berteriak, "Kurang ajar." Semua orang di sekte pemurnian jiwa berkata-kata itu sekaligus, dan suara menyatu dengan ratapan dari awan hitam. Ini bahkan lebih keras daripada menderu guntur ketika mendarat di telinga para kultivator. Seolah-olah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menusuk hati mereka. Itu menyebabkan telinga mereka berdengung dan jiwa asal mereka bergetar. Darah keluar langsung dari mulut beberapa orang yang memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Jelas bahwa bagian dalam tubuh mereka terguncang dan jiwa asal mereka terluka. Teriakan ini juga menjernihkan pikiran semua orang. Pria dengan ekspresi emas sangat berubah. Dia tanpa sadar mundur dan wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Jika dia seperti ini, maka para kultivator di sekitarnya bahkan lebih buruk darinya. Mereka semua menghirup udara dingin. Hati mereka dipenuhi dengan kejutan dan mereka menyadari bahwa semuanya tidak baik. Adapun Sun Yunshan, kegembiraan dalam hatinya jauh melebihi kejutan itu. Dia diam-diam berteriak di dalam hatinya, "Ini dia, itu benar-benar dia." Ketika pria emas itu mundur, dia memekik, "Penjaga surgawi, serang." Setelah dia mengatakan itu, mata pria hitam itu tiba-tiba bersinar cerah. Dia melangkah maju dan tiba di atas menara dengan satu langkah. Lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia membantingnya. Bantingan ini tampaknya berisi kekuatan untuk menarik gunung. Simbol emas muncul di langit dan menyerbu ke arah menara. Mendengus dingin datang dari dalam menara. Lalu sosok Wang Lin keluar. Dia bahkan tidak melihat ke atas saat tangannya melepaskan cahaya hitam dan meraih ke langit. Dia dengan tenang berkata, "Turunkan untukku." Setelah tangannya mengulurkan tangan,
Retakan tiba-tiba muncul pada simbol emas. Mengikuti serangkaian suara berderak, simbol emas runtuh. Pria berwajah hitam itu tiba-tiba berubah sangat, dan untuk pertama kalinya, wajahnya dipenuhi teror. Dia ingin menghindar, tetapi tubuhnya segera ditangkap oleh kekuatan yang bisa mencuri kekuatan hidup. Dia dengan kejam ditarik dari langit. Dengan ledakan keras, pria berbadan hitam itu menabrak tanah. Ketika pria berpakaian hitam mendarat di tanah, mata Wang Lin menyala dan dia mengayunkan tangan kanannya. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya segera terbang dan menyegel semua meridian tersembunyi di dalam pria hitam. Kemudian Wang Lin dengan santai meraih dan menggunakan angin dari jari kematian. Dengan kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa ada sesuatu yang aneh tentang pria berbadan hitam itu. Jiwa asal orang ini sama sekali tidak memiliki energi asal dan sebaliknya memiliki sepotong batu giok seukuran kuku. Akibatnya, meskipun orang ini telah mencapai tahap Ascendant, ia tidak memiliki domain dari seorang kultivator Ascendant. Di mata Wang Lin, orang ini benar-benar kasar. Lupakan fakta bahwa Wang Lin telah mencapai tahap Ascendant. Bahkan sebelum dia menerobos, dia bisa dengan mudah berurusan dengan orang ini. Namun, bagi orang luar, genggaman sederhana Wang Lin seperti kilat menyambar otak mereka. Ini menyebabkan orang-orang dari serikat kultivasi menjadi tercengang. Pria dalam tubuh emas bergetar dan wajahnya benar-benar pucat. Jika bukan karena kenyataan bahwa jalan di belakangnya telah disegel, dia akan dengan cepat melarikan diri pada kesempatan pertama. Adapun para kultivator lainnya, mereka semua menatap dengan bingung pada setengah baya. Pria yang ditangkap dan ditabrak oleh Wang Lin. Setelah waktu yang lama, mereka masih tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya Sun Yunshan yang merasa kegembiraannya telah mencapai puncaknya. Dia menghela nafas lega seolah-olah dia ingin melepaskan semua penindasan yang telah dia derita sejauh ini. Pria berbaju emas bergetar dan dengan cepat berkata, Senior, kesalahpahaman. Ini semua salah paham. Kami hanya di sini mewakili aliansi kultivasi untuk mengundang kamu untuk bergabung. Sun Yunshan mencibir ketika ia dengan cepat bergerak lebih dari 100 kaki dari kelompok dan berteriak, Saudara Wang, mereka tujuan di sini adalah untuk menangkapmu hidup-hidup. Wang Lin sudah lama melihat Sun Yunshan. Pada saat ini, dia hanya mengangguk. Pria dengan ekspresi emas menjadi lebih pucat. Kemudian ekspresinya menjadi lebih ganas ketika dia menatap Sun Yunshan dan berteriak, Sun Yunshan, apakah kamu berani mengkhianati leluhur? Tubuh Sun Yunshan bergetar dan dia akan berbicara ketika Wang Lin melambaikan tangannya. Angin sepoi-sepoi menerpa pria itu dengan emas dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Jiwa asalnya terbang keluar dari tubuhnya yang penuh kebingungan. Namun, ia segera dimangsa oleh awan hitam di langit. Aroma darah belum hilang ketika semua mata para kultivator di sekitarnya dipenuhi teror. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kultivasi Wang Lin akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dengan satu genggaman, penjaga surga itu ditangkap. Dengan satu lambaian tangannya, pria dengan emas itu meledak. Ascendant tahap akhir. Dia pasti berada di tahap akhir Ascendant. Wang Lin mengabaikan para kultivator itu. Tetapi dia memandang Sun Yunshan dan tersenyum. Saudara Sun, kita belum bertemu selama bertahun-tahun. Sun Yunshan mendesah dan berkata dengan pahit, Saudara Wang, selamatkan aku. Ekspresi Wang Lin tetap ada netral dan dia tersenyum. Masuk ke dalam dan bicara. Dengan itu, dia meraih pria berpakaian hitam di tanah dan berjalan ke menara. Sun Yunshan ragu-ragu sebentar sebelum dia terbang ke depan dan dengan cepat mengikuti Wang Lin. Bukan hanya keterkejutannya tidak lebih kecil dari para kultivator lainnya, itu bahkan lebih intens. Dia ingat bahwa sebelum memasuki tanah roh iblis, kultivasi Wang Lin hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Namun, dalam beberapa dekade singkat, Wang Lin sudah mencapai tahap Ascendant. Selain sangat mengejutkannya, itu juga menyebabkan status Wang Lin dalam benaknya meningkat tanpa batas. Hanya lebih dari selusin kultivator yang tersisa di langit. Tidak ada dari mereka yang berani pergi atau menyerang, sehingga mereka hanya bisa melayang di sana. Semua hati mereka dipenuhi dengan ketidakpastian, dan setiap napas terasa seperti 1 tahun. Di dalam menara,
Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia mengeluarkan meja bundar sederhana dari tasnya untuk memegang dan botol anggur. Kemudian dia menuangkan secangkir untuk Sun Yunshan dan tersenyum. "Saudara Sun, duduk." Sun Yunshan berdiri dengan kaku di samping. Setelah ragu-ragu sebentar, dia duduk berhadapan dengan Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, karena kamu sudah datang, tidak ada salahnya meminta bantuan padaku." Wang Lin tersenyum saat dia meletakkan botol anggur dan memandang Sun Yunshan. Sun Yunshan merenung dalam waktu singkat sebelum mengambil gelas itu dan meminumnya sekaligus. Kemudian dia meraih toples dan minum langsung dari situ. Baru setelah dia minum mayoritas toples, dia meletakkannya kembali. Matanya cerah saat dia memandang Wang Lin sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk pria berkulit hitam itu dan berkata, "Saudara Wang, orang ini tidak memiliki nama dan disebut sebagai pelindung surgawi. Kami berasal dari organisasi yang sama yang menyebut dirinya Serikat Kultivasi." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia perlahan berkata, "Wali Surgawi." Sun Yunshan mengambil tegukan besar lagi anggur. Kemudian matanya berubah sedikit merah dan dia berkata, "Ada seseorang di dalam Serikat Kultivasi yang menyebut dirinya leluhur alam surgawi. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi dan dialah yang memanggil mereka pelindung surgawi. Selain leluhur ini, ia memiliki sekitar 10 wali celestial. Tidak banyak perbedaan dalam kekuatan mereka. Pertempuran yang kamu miliki di kota setan kuno dari negara setan langit dengan Jenderal Setan Mo Lihai menarik perhatian leluhur. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mengirim orang untuk menangkapmu. Aku percaya kamu pasti sudah bertemu orang-orang yang mencoba menangkap kamu di kota Iblis Langit. Lalu kamu hilang di kota Iblis Langit dan masalah ini dibatalkan. Namun, beberapa bulan yang lalu, seseorang entah bagaimana mengetahui kamu ada di sini. Dengan demikian, leluhur mengirim kami keluar untuk menangkapmu hidup sekali lagi." Mata Wang Lin menyipit. Dia ingat bahwa di kota Iblis Langit, sebuah kelompok menyerangnya ketika dia sedang mendengarkan musik sitar. Kepala kelompok itu meledak ketika dia akan ditangkap. Wang Lin ingat kegilaan semacam ini di dalam hatinya. Saat itu dia berpikir bahwa orang-orang itu dikirim oleh Jenderal Iblis lain. Namun, setelah mendengarkan Sun Yunshan hari ini, sepertinya ada orang lain. Sun Yunshan mengepalkan tinjunya dan melanjutkan, "Saudaraku Wang, kamu tidak tahu itu dulu. Saat itu, kakakku menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan juga datang ke tanah roh iblis ini. Dia disihir oleh leluhur dan menjadi anggota Serikat Kultivasi. Setelah dia bertemu aku, dia menipu aku untuk bergabung dengan organisasi ini. Ketika aku tahu ada sesuatu yang salah, aku ingin melarikan diri. Namun, leluhur muncul dan dengan hanya satu mantra, dia menangkap 4 paman bela diri yang datang bersamaku. Sejak saat itu, mereka berempat dihapus ingatan mereka dan mereka menjadi boneka. Bahkan aku memiliki benih surgawi yang ditanam di tubuh aku. Jadi sekarang hidup aku tidak lagi dalam kendali aku." Mata Wang Lin melepaskan cahaya keemasan dan menatap tubuh Sun Yunshan. Tatapan ini menyebabkan jiwa asal Sun Yunshan berguncang seolah akan runtuh. Dia memiliki perasaan bahwa segala sesuatu tentang dirinya, semua rahasianya, terungkap di hadapan Wang Lin. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Namun, Sun Yunshan dipenuhi keringat dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan rasa hormat. Wang Lin menarik pandangannya dan menunjuk ke dahi Sun Yunshan. Kemudian untaian garis hijau tiba-tiba muncul di dahi Sun Yunshan. Ada banyak garis hijau ini, dan segera mereka menutupi seluruh tubuh Sun Yunshan. Wang Lin mengeluarkan seruan lembut dan matanya menjadi serius. Dia dengan hati-hati melihat garis-garis hijau dan kemudian menutup matanya untuk merenungkan. Sun Yunshan merasa sangat gugup di hatinya. Jika benih surgawi ini tidak bisa dihilangkan, maka ia akan selamanya berada di bawah kendali leluhur dan tidak pernah bebas. Setelah waktu yang lama, Wang Lin membuka matanya dan perlahan berkata, "Leluhur menyebut ini pembatasan benih surgawi." Sun Yunshan dengan cepat mengangguk dan berkata, "Itu benar. Leluhur pernah berkata bahwa ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari alam surgawi sebelum runtuh, dan bahwa itu adalah objek alam surgawi, dan tidak ada orang selain dia yang dapat melanggarnya." Mata Wang Lin mengungkapkan sebuah misteri terang ketika dia melihat pria berkulit hitam dan berpikir,
Pria berkulit hitam ini disebut wali surgawi. Pembatasan ini disebut benih celestial. Dan leluhur ini mengklaim bahwa ia berasal dari alam celestial. Mungkinkah Kaisar Surgawi Kenling? Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, pembatasan itu memang tidak sederhana. Itu mengandung energi spiritual celestial yang tak terbatas, jadi itu pasti sesuatu dari alam celestial. Wang Lin merenung sedikit sebelum mencapai ke dalam kekosongan, lalu penjaga surga terbang ke tangannya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpedulian saat ia meletakkan tangannya di kepala orang ini. Kemudian Wang Lin mengaktifkan mantra pencarian jiwa. Jika pria berkulit hitam ini adalah kultivator ascendant asli, Wang Lin tidak akan begitu berani untuk pencarian jiwa seseorang pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Namun, tubuh orang ini tidak memiliki energi asal. Sebenarnya, kultivasi ascendant orang ini diberikan kepadanya oleh batu giok yang rusak di jiwa asalnya. Kultivasi sejatinya hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Saat ia mencari jiwanya, ekspresi Wang Lin secara bertahap menjadi lebih suram. Memori orang ini sangat singkat. Itu hanya berisi kenangan setelah dia menjadi wali surgawi. Adapun kenangan sebelumnya, itu benar-benar kosong. Wang Lin melepaskan tangan kanannya, dan dengan satu tamparan, jiwa asalnya didorong keluar. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia memuntahkan seteguk nyala api asal. Dia kemudian mulai memperbaiki jiwa asal tepat di depan Sun Yunshan. Sun Yunshan melihat ini, dan sementara hatinya dipenuhi dengan kejutan. Itu bahkan lebih dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan. Sementara Wang Lin memurnikan jiwa asal, tatapannya menyapu Sun Yunshan. Dia tentu saja punya alasan untuk melakukan semua ini. Jiwa asal moyang leluhur ini memang aneh. Jadi Wang Lin tentu saja tidak bisa mempercayai semua yang dikatakan Sun Yunshan. Dia masih harus melakukan persiapan yang diperlukan, seperti mengejutkan Sun Yunshan dan menjaga pertahanannya. Jiwa asal wali celestial dengan cepat disempurnakan. Giok patas ukuran kuku itu berkilau saat melayang di depan Wang Lin. Dia menatap batu giok yang rusak dan mulai merenung. Meskipun giok ini tidak mengeluarkan energi spiritual celestial, ketika Wang Lin memindainya, ia menemukan bahwa itu mengandung jumlah energi spiritual celestial yang tak terbayangkan. Namun, energi spiritual celestial ini tidak dapat diserap, karena tampaknya ada untayan niat di dalamnya. Penggabungan jiwa asal seorang kultivator dan batu giok yang rusak ini dapat menciptakan sesuatu yang mirip dengan kultivator ascendant tahap awal. Namun, aku percaya bahwa tingkat keberhasilan fusi semacam ini sangat rendah, atau kalau tidak leluhur tidak hanya memiliki 10 pelindung surgawi. Juga, fusi ini tidak sesederhana hanya dengan bergabung dengan batu giok yang rusak. Kuncinya harus menjadi niat di dalam batu giok yang rusak ini. Hanya dengan melebur dengan niat barulah fusi menjadi lengkap. Gagasan dengan cepat melintas di benak Wang Lin. Jika leluhur dari serikat kultivasi tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, dia pasti akan terkejut. Harus dikatakan bahwa dia menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu ini. Namun, Wang Lin hanya menggunakan beberapa petunjuk, dan dia berhasil menyimpulkan 70% hingga 80% kebenaran. Mata Wang Lin dingin ketika dia perlahan bertanya, di mana serikat kultivasi? Sun Yunshan dengan cepat menjawab, serikat kultivasi terletak di antara perbatasan negara setan api dan negara setan emas. Tempat itu dipenuhi dengan racun sepanjang tahun, jadi itu sangat tersembunyi. Setelah selesai berbicara, dia ragu-ragu dan kemudian bertanya, "Saudara Wang, apakah kamu berencana untuk?" Wang Lin tersenyum. "Aku tidak memiliki banyak kepercayaan diri dalam melanggar batasan kamu. Namun, aku kira itu tidak akan sulit bagi leluhur itu." Sun Yunshan menarik napas dalam-dalam, mengambil beberapa langkah ke belakang, dan memberi Wang Lin busur yang dalam. Dia mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, "Brother Wang, kata-kata tidak bisa berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untukku. Jika suatu hari aku dapat kembali ke planet Tianyun, aku pasti akan membalas budi. Saudara Sun, kamu tidak harus seperti ini." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, bahkan jika kamu tidak muncul, aku masih harus melakukan perjalanan serikat kultivasi ini. Leluhur ini telah memprovokasi aku 2 kali, dan jika aku tidak melakukan sesuatu tentang itu,
akan ada yang ketiga dan keempat kalinya. Itu tidak akan pernah berakhir, Saudara Wang. Tidak peduli apa, aku akan mengingat ini. Suara Sun Yunshan dipenuhi dengan ketulusan. Wang Lin tersenyum ketika dia menggelengkan kepala dan letakkan juk rusak di dalam tasnya. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari menara dengan Sun Yunshan. Ketika dia akan meninggalkan suku pemurnian jiwa, Wang Lin dengan santai melambaikan tangan kanannya. Para kultivator persatuan kultivasi yang tersisa ditangkap oleh Wang Lin dan menghilang. Perang di negara setan api berlanjut. Pembantaian terus-menerus menyebabkan sejumlah besar darah mengalir di tanah, sehingga seluruh negara setan api dipenuhi dengan bau darah. Sulit untuk menghindari perhatian dari 7 negara lainnya ketika 2 negara-negara berperang. Terutama pada saat ini, ketika negara setan api dipenuhi dengan pembantaian konstan, dan negara setan langit hampir tidak memiliki tentara yang tersisa di negaranya sendiri. Untuk 7 negara yang tersisa, ini adalah kesempatan yang jarang datang dalam puluhan ribu tahun. Pada saat ini di perbatasan negara setan api dan negara setan emas, sebuah meteor melesat melintasi langit dapat dilihat 5.000 km jauhnya dari racun. Cahaya di sekitar meteor menghilang, mengungkapkan Wang Lin ketika dia tiba di luar racun. Dia melambaikan lengan bajunya dan lebih dari 10 kultivator muncul di sebelahnya. Adapun Sun Yunshan, dia berdiri di sebelah Wang Lin. Dia sangat gelisah dan juga sangat bersemangat. 2 emosi kompleks ini saling terkait, membuatnya agak linglung. Saudara Sun, pegang juk yang kuberikan padamu. Meskipun pembatasan di dalam tidak dapat mematahkan benih surgawi di dalam diri kamu, pada saat krisis, itu dapat menunda efeknya. Dengan itu, Wang Lin melangkah ke racun tebal. Dia punya beberapa spekulasi mengenai benih surgawi. Namun, dia hanya akan dapat mengkonfirmasi mereka setelah dia melihat apa yang disebut leluhur alam surgawi ini. Seorang lelaki tua pendek duduk dalam posisi lotus di dalam menara jauh di dalam racun. 3 wanita duduk berhadapan dengan pria tua ini. Mereka bertiga sangat cantik, dan salah satunya adalah adik Sun Yunshan, Sun Ronan. Untaian gas merah muda keluar dari mulut dan hidung ketiga wanita itu. Gas merah muda ini membentuk fantasi indah yang menari-nari di sekitar lelaki tua itu. Tokoh-tokoh ilusi yang menari-nari di sekitar lelaki tua itu perlahan-lahan berubah menjadi padat. Kemudian mereka tiba-tiba berubah menjadi surgawi yang indah mengenakan pakaian berwarna-warni. Pria tua itu menghirup dan langsung menelan mereka semua. Pria tua pendek ini tiba-tiba membuka matanya saat Wang Lin melangkah ke racun, dan matanya mengeluarkan sinar keemasan. Pada saat matanya terbuka, sosok ilusi di sekitarnya menghilang. 3 wanita itu mengungkapkan ekspresi yang sangat usang dan wajah mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Wang Lin melangkah ke racun. Racun ini sangat tebal, dan ketika dia bergerak di dalamnya, ia mengelilinginya seolah-olah masih hidup. Saat Wang Lin berjalan ke depan, semakin banyak racun yang mengelilinginya, dan ratapan hantu terdengar dari semua arah. Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia berkata, "Untuk mencoba menggunakan mantra jiwa sebelum aku, kamu benar-benar tidak tahu batas kamu." Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Pusaran jiwa." Suaranya memasuki segel yang dibuatnya dan racun di sekitarnya tiba-tiba mulai bergolak seolah-olah mendidih. Racun mulai berkumpul di hadapan Wang Lin dengan kecepatan sangat cepat. Adegan ini seolah-olah ada pusaran di hadapan Wang Lin yang dengan kejam mengisap semua racun. Dalam hampir sekejap, semua racun yang mengelilingi daerah ini tersedot. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tempat ini terpapar matahari. Sebuah bola racun berukuran kepalan tangan terbentuk di tangan Wang Lin dan melepaskan sejumlah besar helai seperti sutra. Kastil putih bisa terlihat di kejauhan. Ada hampir 100 kultivator mengambang di udara di luar kastil. Mereka semua terkejut ketika mereka menatap dengan bingung pada bola racun di tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin ketika tatapannya menyapu kerumunan, dan dia segera menghafal semua wajah mereka. Beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang masuk dengan Wang Lin, dan beberapa dari mereka tidak terbiasa.
Salah satu orang di antara kelompok itu membuat mata Wang Lin sedikit bersinar. Orang ini adalah pria paruh baya yang mengenakan warna biru. Saat pria biru itu melihat Wang Lin, dia terkejut. Dia tanpa sadar menghindari tatapan Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi pahit. Dia adalah murid divisi biru sekte nasib surgawi yang datang ke tanah roh iblis dengan Wang Lin. Buka jalan. Suara Wang Lin sangat tenang. Hanya satu kalimat yang menyebabkan semua orang secara tidak sadar tersebar. Tak satu pun dari tingkat kultivasi mereka telah mencapai tahap ascendant. Kultivator tingkat tertinggi di sini. Hanya di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Saat menghadapi seorang kultivator ascendant yang bisa memperbaiki semua racun di sini, mereka semua dengan bijak memilih untuk mundur. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak bijaksana yang percaya bahwa mereka mendapat dukungan dari leluhur alam langit yang diproklamirkan sendiri. Salah satu pria muda mengenakan jubah Taos berteriak, "Berani sekali. Kamu siapa? Sebutkan namamu." "Serikat kultivasi aku." Orang ini bahkan belum selesai berbicara ketika tatapan dingin Wang Lin menembus matanya seperti pedang yang tajam. Kata-katanya dipaksa kembali ke mulutnya oleh darah yang dia batuk. Wang Lin mengolah seni pembantaian surgawi dan memiliki hati pembantaian. Jeti tatapan ini sebanding dengan serangan nyata. Para penonton semua menghirup udara dingin. Setiap dari mereka semua tersebar bahkan lebih. Bahkan mereka yang tidak menyebar pertama kali semua dengan cepat mundur. Bahkan jika itu berarti mengambil risiko mengaktifkan pembatasan di dalam tubuh mereka. Jalur lurus dan terbuka menuju kastil terbuka. Bunuh orang ini. Suara agung datang dari dalam kastil. Setelah pesanan datang, semua wajah para kultivator menjadi pucat dan mereka semua ragu-ragu. Untungnya, tepat pada saat ini, sesosok hitam tiba-tiba keluar dari kastil dan menyerbu langsung ke Wang Lin. Salah satu kultivator di sekitarnya tiba-tiba berseru, "Pelindung surgawi!" Sengaja atau jika dia benar-benar terkejut, ekspresi Wang Lin masih tenang dan dia bahkan tidak melihat pada orang yang menyerbu keluar dari kastil. Dia maju selangkah dan mulai berjalan menuju kastil. Meskipun kecepatannya tidak cepat, itu menyebabkan mata semua orang menyipit. Pada saat ini, di mata para kultivator ini, memandang Wang Lin merasa seperti mereka sedang melihat para tetua sekte mereka sendiri. Aura dan perasaan tenang itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Hanya mereka yang memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu dalam kultivasi mereka sendiri yang dapat memancarkan aura semacam ini. Murid divisi biru memandang Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi yang sangat kompleks. Dia telah mendengar beberapa berita tentang Wang Lin dan secara pribadi melihat pertempuran Wang Lin melawan Chen Tao untuk mendapatkan gelar murid sejati. Saat itu, kinerja Wang Lin menarik banyak perhatian orang. Namun, itu hanya perhatian mereka. Bagaimanapun, level kultivasi Wang Lin ini tidak cukup tinggi. Namun, pada saat ini, dia tidak berani meremehkan Wang Lin lagi. Tidak hanya Wang Lin berhasil entah bagaimana mencapai tahap ascendant dalam waktu yang singkat, tetapi yang lebih penting, ketika dia melihat Wang Lin, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang dia dapatkan ketika dia melihat Osier. Meskipun perasaan ini tidak kuat, itu memang ada. Dia, bagaimanapun, adalah murid dari sekte nasib surgawi dan maha melihat, jati pengetahuannya baik. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah ekspresi Dao. Untuk melepaskan perasaan ini berarti Wang Lin memiliki Dao sendiri. Di dunia kultivasi, mereka yang memiliki Dao sendiri menyimpannya di dalam hati mereka, mendapatkan pencerahan, dan juga dapat melebur dengannya. Orang-orang itu memiliki kualifikasi untuk membangun fondasi di dunia ini. Sebenarnya, semua kultivator memiliki Dao mereka sendiri, tetapi untuk memadatkannya menjadi bentuk tubuh sangat sulit. Dia sebenarnya sudah mencapai level ini. Pria berbaju biru itu merasa sangat sedih. Pada saat ini, dia lupa tentang benih di tubuhnya. Yang terpikirkan olehnya hanyalah perbedaan antara Wang Lin yang biadab dari planet kultivasi setengah sia-sia seperti Suzaku yang diejek oleh semua orang dan sekarang, di mana ia adalah seseorang yang memiliki Dao sendiri dan dapat dianggap sebagai Grandmasternya generasi. Saat Wang Lin terus berjalan ke depan, bayangan itu dengan cepat mendekat.
Dan ketika berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, ia menggunakan berbagai mantra. Mantra orang ini terkait dengan binatang buas. Mantra ini berubah menjadi berbagai binatang buas yang membuka rahang mereka untuk melahap Wang Lin. Tanpa domain seorang kultivator ascendant, bahkan jika mereka memiliki kekuatan seorang kultivator ascendant, mereka hanyalah cangkang kosong, hanya satu pukulan. Wang Lin menunjuk dengan jari ini dan dengan lembut berkata, akan mematahkannya. Kilatan cahaya hitam keluar dari ujung jarinya, berbalik ke dalam untaian gas hitam, dan terbang keluar. Setelah Wang Lin mencapai tahap ascendant, jiwa dan domain asalnya telah menyatu. Jadi sekarang ia memiliki energi asal. Dengan mengangkat tangannya, serangannya akan menjadi penggabungan wilayah kekuasaannya dan energi spiritual celestial. Dia juga memiliki dao sendiri, jadi semua mantranya berisi jejak dao-nya. Jari kematian mendekat, membawa dao Wang Lin bersamanya. Itu menembus berbagai binatang ilusi dan langsung menembus dada pria hitam. Binatang buas hancur, dan pria hitam meninggal. Bukannya dia tidak ingin menghindar, tapi dia adalah seseorang yang memiliki secara paksa mencapai tahap ascendant. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghindari mantra seseorang yang benar-benar mencapai tahap ascendant. Siapa kamu? Suara yang sangat bermartabat datang dari dalam kastil. Bahkan sampai sekarang, Wang Lin belum berhenti sama sekali saat dia berjalan menuju kastil putih. Kamu memprovokasi aku 2 kali, dan sekarang aku datang ke sini hari ini. Kamu bertanya kepada aku siapa aku. Suara Wang Lin sangat tenang. Mustahil untuk mengetahui apakah dia senang atau marah. Namamu Wang. Aku tidak ingat menyinggung siapapun yang bernama Wang. Ekspresi pria tua pendek itu muram ketika dia duduk di dalam kastil. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa Wang Lin tidak sederhana. Orang ini benar-benar telah mencapai tahap awal ascendant dan sekarang memiliki dao sendiri. Di antara 3 wanita sebelum pria tua itu, adik perempuan Sun Yunshan, Sun Ruonan, dengan lembut berkata, dia seharusnya Wang Lin. Wang Lin, pria tua pendek itu terkejut, dan ekspresinya segera menjadi suram. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kultivator kecil yang dia ingin tangkap dan berubah menjadi pelindung surgawi sekarang akan berada pada tingkat kultivasi ini. Jika dia tahu tentang hal ini pada saat itu, dia tidak akan pernah memprovokasi Wang Lin dengan kepribadiannya. Menyinggung kamu 2 kali. Kamu telah membunuh 2 wali surgawi aku, jadi kami bahkan hari ini aku tidak akan menyulitkan kamu, sehingga kamu dapat pergi. Setelah hari ini, jalan kita tidak akan dilintasi. Ketika kata-katanya mencapai 3 wanita di depannya, ketiga wanita itu terkejut. Mereka bertiga memiliki pemahaman yang sangat baik tentang leluhur tua ini. Meskipun tingkat kultivasi orang ini tinggi, ia berpikiran sempit. Sekarang seseorang telah mengetuk pintunya. Bukan saja dia tidak menyerang, dia bahkan membiarkan Wang Lin ini pergi. Ini terutama berlaku untuk Sun Ruonan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Wang Lin, dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa sengitnya dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur tua itu. Harus dikatakan bahwa leluhur adalah seorang celestial. Dia hanya membutuhkan 1 mantra untuk benar-benar menjebak 4 kultivator transformasi jiwa tahap akhir puncak. Belum lagi fakta bahwa leluhur masih memiliki 8 penjaga langit lagi. Dia hanya tidak percaya mereka akan kalah jika semua 8 penjaga surga menyerang sekaligus. Setelah mendengar kata-kata pria tua itu, Wang Lin terus berjalan menuju kastil. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 2 pelindung surgawi hanyalah 2 batu giok yang rusak. Bagaimana itu bisa membatalkan kejahatan kamu yang menyinggung perasaan aku? Ekspresi pria tua pendek di dalam kastil berubah. Matanya melepaskan sinar cahaya keemasan dan dia dengan muram berkata, betapa orang yang sombong. Kamu hanyalah seorang kultivator ascendant tahap awal. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? 8 wali celestial yang tersisa memanggil kaisar surgawi dan membunuh orang ini. Setelah dia mengatakan itu, 8 sosok tiba-tiba terbang keluar dari kastil. Di antara mereka ada 8 wanita dan pria. Sosok mereka bergerak seperti kilat dan mereka memberikan tekanan dan aura para kultivator ascendant.
Ekspresi Wang Lin tetap sama ketika dia dengan dingin menatap mereka yang berdelapan. 8 dari mereka tiba-tiba duduk dalam posisi lotus. Posisi mereka duduk menciptakan formasi yang mengandung rasa hukum surgawi. Tangan mereka terus-menerus membentuk segel yang berbeda. Kemudian aura yang dipenuhi dengan energi spiritual surgawi meledak keluar dari tubuh mereka. Aura menyatu bersama dengan cara yang aneh di atas mereka. Itu berubah menjadi hantu di langit yang mengeluarkan semburan energi spiritual celestial. Hantu ini secara bertahap menjadi padat dan tiba-tiba berubah menjadi seorang pria paruh baya. Pria ini mengenakan jubah hijau, memiliki kepala rambut yang tergerai, dan memegang pedang panjang berwarna hijau di tangannya. Aura seperti surga mungkin menyebar dari hantu ini. Pada saat ini, semua kultivator di sekitarnya berlutut dan dengan hormat berkata, "Kultivator alam bawah menyambut Kaisar Surga." Tawa orang tua itu berasal dari dalam kastil. Nada suaranya dipenuhi dengan kesombongan saat dia berteriak, "Wang Lin, orang tua ini tidak akan berbohong padamu. Aku berasal dari alam surgawi. Setelah alam surga hancur, aku tiba di sini karena keberuntungan. Semua mantra aku adalah mantra surgawi yang nyata. Itu bukan hal yang bisa kamu tolak. Belum terlambat bagi kamu untuk pergi sekarang. Tetapi jika kamu benar-benar memprovokasi aku, kamu pasti akan mati." Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius ketika ia melihat hantu setengah baya pria yang memegang pedang hijau. Dia mengangkat tangan kanannya dan langit menjadi gelap. Sungai bawahlah turun dan berputar di sekitar Wang Lin, lalu langsung menuju ke hantu pria paruh baya. Pada saat ini, energi spiritual celestial dalam 8 penjaga surgawi meledak seperti badai yang mengamuk. Energi spiritual celestial memasuki hantu melalui segel di tangan mereka. Kemudian keagungan yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar dari pria paruh baya itu. Mata hantu tampak mendapatkan kecerdasan saat dia menatap Wang Lin. Lalu dia mengarahkan pedang hijaunya ke Wang Lin. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Meskipun tindakan menunjuk pedang tidak memiliki kekuatan serangan, Wang Lin memiliki keinginan untuk mundur. Dia merasa seolah-olah jiwa asalnya akan runtuh jika dia tidak mundur. Perasaan seperti ini sangat kuat. Tapi itu bukan sesuatu yang belum pernah dijumpai Wang Lin sebelumnya. Pembalasan ilahi saat itu juga memiliki kekuatan ini. Wang Lin berkultivasi melawan langit dan memiliki hati Dao yang sangat kuat. Dia memaksa dirinya untuk tidak mundur, dan tidak hanya itu, dia bahkan mengambil satu langkah maju. Namun, dia hanya mengambil setengah langkah ketika 8 penjaga surga membatukan darah dan mata mereka redup. Darah yang mereka batuk mengandung semua energi surgawi dan kehidupan di tubuh mereka. 8 darah penuh ini diserap oleh pria paruh baya. Tiba-tiba, tatapannya ke arah Wang Lin menjadi lebih cerdas. Saat langkah Wang Lin hendak mendarat, dia membuka mulutnya dan berbicara sepatah kata. Kata ini adalah diam, tapi telinga Wang Lin dipenuhi dengan gemuruh yang tak terbayangkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Kakinya tiba-tiba mendarat. Saat langkahnya mendarat, tubuh 8 penjaga surga bergetar dan mata mereka menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, sungai di bawahnya tersapu. Hantu pria paruh baya itu bergetar sebelum hancur. Perasaan menakutkan itu benar-benar menghilang. Serangan ilusi yang sangat kuat. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mengeluarkan dengusan dingin. Dia mulai bergerak maju sekali lagi dan menyatu dengan sungai neraka. Sungai neraka bergerak seperti naga kuning dan langsung melewati 8 penjaga langit yang duduk di tanah. Saat dia lewat, mayat 8 penjaga surga runtuh. Mereka terperangkap di dalam sungai bawah dan tidak pernah bisa melarikan diri. 8 giok yang pecah terbang keluar dan ditangkap oleh Wang Lin. Lalu ia melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Raungan kemarahan keluar dari kastil dan suntai energi spiritual surgawi yang sangat murni meledak. Untaian itu terus mengembun saat melesat ke arah Wang Lin. Sungai bawah tanah di sekitar Wang Lin tiba-tiba bangkit dan membentuk pilar yang bisa menopang langit. Wang Lin berada di dalam sungai bawah ketika untaian energi spiritual celestial memasuki sungai dan menghilang ke dalam.
Wang Lin berada di dalam sungai bawah ketika ia dengan lembut berkata, "Aktifkan." Sungai bawah laut tiba-tiba berhamburan dan berubah menjadi pusaran. Itu menyapu daerah itu, menyebabkan kastil putih tiba-tiba runtuh. Suara gemuruh bumi bergema di seluruh negeri. Pria tua pendek itu keluar dan melayang di udara. 3 wanita yang berkultivasi bersamanya juga terbang keluar dan dengan dingin mengawasi dari sela-sela. Pria tua pendek itu tampak sangat cerewet. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator dan malah terlihat seperti seorang pencuri. Dia dipenuhi amarah ketika dia berteriak pada Wang Lin, "Wang Lin, aku telah menahan banyak kali karena aku tidak ingin menjadi musuhmu. Tetapi kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Mengingat sulit bagi para kultivator tingkat rendah untuk mencapai tingkat kultivasi kamu, aku akan meninggalkan kamu jalan hidup. Pergi sekarang. Tetapi jika kamu terus membuat aku marah, maka jangan salahkan aku karena telah membunuh kamu dengan kejam." Mata Wang Lin menjadi dingin, tetapi dia tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia mengarahkan jarinya ke depan dan jari maut menyerbu ke lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan kesurupan melintas di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan energi spiritual langit yang tebal. Itu membentuk kabut surgawi yang segera mengelilingi jari kematian. Ada suara mendesis datang dari dalam, dan kemudian mereka benar-benar membatalkan satu sama lain. "Wang Lin, kau memaksaku." Ekspresi pria tua pendek itu muram ketika ia menyentuh tasnya memegang dan mengeluarkan giok biru seukuran kepalan tangan. Pria tua itu membentuk segel dan berteriak, "Benih surgawi." Giok biru segera bergetar dan mulai bergerak dengan cara yang aneh. Kemudian berubah menjadi benang biru yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan dengungan tajam saat benang menyebar seperti ular menari. Saat benang biru muncul, ekspresi para kultivator di sekitarnya menjadi jelek. Mata mereka dipenuhi dengan rasa takut. Melihat benang biru yang tak terhitung jumlahnya, mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya, dan dia perlahan berkata, "Akan binatang buas." Meskipun sekitarnya kultivator tidak tahu apa yang dibicarakan Wang Lin, ekspresi pria tua pendek itu berubah sekali lagi. Dia berseru, "Kamu tahu?" Wang Lin punya perasaan bahwa dia telah melihatnya sebelumnya ketika dia melihat benang biru di dalam Sun Yunshan. Berpikir tentang hal itu dengan hati-hati, ini jelas umpan binatang buas yang ia temui di alam surgawi ketika ia bekerja sama dengan murid sekte pedang Dalu. Dia tidak menjelaskan ini kepada Sun Yunshan. Orang tua itu tidak bisa diganggu dengan mengapa Wang Lin mengenali ini. Setelah dia mendapatkan umpan binatang buas, dia masih tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Sekarang setelah dia mengeluarkan mereka semua, itu jelas merupakan tindakan putus asa. Biasanya, dengan kultivasi ascendant tahap pertengahan, ia tidak boleh seperti ini. Namun, dia memiliki kesulitan sendiri yang tidak bisa dia bicarakan, jadi dia bertindak seperti ini. "Habisi dia!" Ketika pria tua pendek itu berteriak, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah yang tak terhitung jumlahnya. Untaian biru, ratusan dan ribuan utas biru bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tidak terbiasa dengan adegan ini. Saat itu, ia menghadapi pasukan binatang buas memberi makan ratusan dan ribuan kali lebih besar. Saat ini hanya ada 1000, jadi dia sama sekali tidak gugup. Dia menampar tasnya dan memegang bendera jiwa yang normal muncul di tangannya. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah memiliki keraguan, jadi dia sudah siap. Dia mengibaskan bendera dan kilin yang dia peroleh di Soul Refining Sect muncul. Meskipun binatang ini hanya jiwa dari kilin, ia masih memiliki beberapa warisan. Sekarang setelah itu muncul, ia mengaum, tubuhnya bergetar dan kepalanya yang besar tiba-tiba terkunci pada umpan binatang buas yang masuk. Mata kilin tiba-tiba melepaskan semburan cahaya keemasan. Tatapannya seperti iblis yang telah kelaparan selama puluhan ribu tahun dan akhirnya melihat makanan, dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.